membahas mengenai medical record ya. Alasan yang paling kuat di sini adalah berapa banyak sistem informasi kesehatan di tempat kita, gitu kan. Berapa banyak vendor dan organisasi kesehatan tersebut. Jadi memang beberapa pihak yang terkait di dalam sistem informasi kesehatan ini sangat banyak dan beragam dengan kemampuan, dengan macam produk, dengan teknologi yang bermacam-macam. Ya, sehingga itu membuat eh, maksud supaya itu semua bisa dipersatukan. Ya, ibaratnya kalau seperti di Indonesia banyak pulau, tapi pulau-pulau itu bisa saling berkomunikasi, gitu kan. Ini sebagai contoh, teman-teman, beberapa hal yang paling besar mengenai contohnya sendiri mengenai Picare. Jadi ada Picare, kemudian ada healthcare facility, yang kan ada MOH, sebenarnya begitu banyak aplikasi yang apa ada di dunia kesehatan ini. Ada Inaji Bijis, ya, SDGC, logistik, sebegitu banyak. Namun bagaimana semuanya itu dapat secara maksimal saling berkomunikasi. Ya, dari primary level, secondary level, tertiary level, gitu kan. Kita paling sering mendengar mengenai EMR ya, Electronic Medical Record, kemudian ada EHR gitu ya, uh, Computerized Health Record, use capture, store, kemudian access and share summary information for patient between healthcare organization and provider gitu. Uh, Sebetulnya nanti ke depannya yang menjadi problem itu adalah uh, seperti ini. Ilustrasinya gini, Indonesia memiliki banyak pulau ya, dan di mana kita pengen pulau-pulau itu saling bisa berhubungan atau berkomunikasi. Berarti menggunakan satu protokol, satu jalur, atau satu tata kelola yang disahkan, absah, yang bisa saling berkomunikasi. Jawa Barat memiliki bahasa Sunda, di Jawa Tengah bahasa Jawa, kemudian Kalimantan sendiri. Tapi standarnya sama, yaitu bahasa Indonesia, sehingga bisa dimengerti oleh semua pulau. Demikian pula secara global ya. Kalau dibayangkan misalkan ada benua Afrika, benua Australia, dan sebagainya, banyak benua di seluruh dunia. Ini kemudian saling bersatu dalam komunikasi bahasa yang dipakai sejak lama itu kan bahasa Inggris, meskipun sekarang udah bermacam-macam ya. Bahasa apa penyebab globalnya itu bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Mandarin dan sebagainya. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi meskipun di dalam interoperabilitas itu juga ada beberapa permasalahan, yaitu eh, data standar, jadi data yang harus distandarkan. Karena semuanya memiliki bahasa masing-masing. Kemudian ada resistensi, tentu saja, regulasi dan tata kelola, privasi dan kerahasiaan, data mekanisme intensif. Kemudian eh, di era sekarang ini memang kebutuhan interoperabilitas itu sangat sangat diperlukan. Contoh, teman-teman kalau membayangkan pasien dengan BPJS, kemudian mendaftarkan apa satu pasien kemudian pada saat melakukan pemeriksaan beliau langsung terdeteksi ya secara secara elektronik dan cepat. Oh, pasien BPJS aktif tipe apa gitu kan, kelas berapa, 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya gitu. Tanpa perlu harus melakukan komunikasi secara manual. Kalau dulu mungkin harus telepon dulu gitu kan, kemudian harus verifikasinya harus melalui tahapan lama. Sekarang meskipun BPJS mau kemana saja, kita seluruh Indonesia itu bisa diketahui kita terdaftar sebagai kelas apa gitu. Jadi semuanya sudah berbasis elektronik. Terminologi dan klasifikasi di standar lokal atau nasional, sosiodemografi, ada obat, ada billing ya terkait dengan unit layanan yang tertentu. Kemudian standar internasionalnya ada ICD-10, ICD-9,
ICDO, UMDS, LOIC, dan sebagainya. Ya, ini HL7, HL7, versi 3 contohnya. Strukturnya itu harus sama. Pasien baru, admisi pasien, pemeriksaan fisik, dan sebagainya. Kemudian ada kotorannya. Ada kotorannya. Nah, pengajar dulu ya. Kategori standar, classification, vocabulary, dan terminologi standar, kemudian data interchange standar, dan health record content standar. Jadi teman-teman kalau pengen memperdalam silakan pelajarin saja. Ya, ini terkait dengan uh, interoperabilitas secara umum ya, standar kesehatan. Standar message, fase 1, kemudian ada fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Point to point interface, kalau interface-nya, oke, contohnya dalam satu internal rumah sakit ya, ada laboratorium, ada radiologi, ada pendaftaran, dan sebagainya, gitu kan. Jadi, eh, mereka secara point to point saling terkomunikasi ya. Pada saat pendaftaran, kalau nggak salah kemarin juga sempat kita simulasikan role player, role play ya, pada saat pasien dirujuk ke laboratorium, dia langsung terdaftar di pasien laboratorium pengambilan apa sampel darah, gitu kan. Kemudian hasil laboratorium ini bisa dipakai di poli, gitu kan. Kemudian dia bisa mendapatkan layanan radiologi sedemikian rupa sehingga semuanya itu langsung terekam di keuangan. Keuangan langsung muncul item-item apa yang diberikan kepada pasien sehingga tidak mungkin salah salah ngitung, salah ketik atau salah memasukkan data. Kemudian eh, mereka disimpan dalam sebuah sharing data atau dalam hal ini server ya untuk bisa komunikasi. Nah, interoperabilitas sendiri seperti kalau diilustrasikan kayak puzzle gini, di mana kita perlu memasukkan atau mencocokkan gambar manakah yang sesuai letaknya supaya menjadikan sebuah gambar yang lebih jelas dari potongan-potongan atau beberapa apa eh, part-part ya atau parsial-parsialnya itu disusun demikian rupa menjadi sebuah susunan yang lebih bagus. Ada semantik apa? Ada semantik interoperability, ada technical interoperability, kemudian ada proses interoperability. Ini juga integrasi data level kabupaten atau kota. Informasinya sudah sedang dijalankan atau sudah dijalankan juga sih ya. Ini contoh eh, data bank atau data besar mengenai logistik ya di sebuah farmasi, ini beberapa gudang farmasi ya, mereka saling berkomunikasi. Posisi logistik, kondisi barang, evaluasinya suatu obat itu sudah bisa diketahui yang ada di warehouse ini berapa, warehouse ini berapa, sini berapa. Semua saling terhubung. Kemudian eh, yang memberikan support kepada primary care information system, jadi memberikan layanan kesehatan pada utamanya kan gitu kan. Kondisi eh, obat yang diperlukan. Contohnya lagi adalah aplikasinya SIM BPJS dan Paskes ya. Bisa SIM RS, Simpus itu kalau kita lihat seperti ini ya. Di menggunakan teknologi web service, SEP system, kemudian web service lagi, kemudian mereka berkolaborasi ke dalam layanan register. Kemudian sebelah sini juga sebagai BPJS begitu. Ada Sikda, ada Simpus. Oh ini ya sebagai apa?
Paskes ya. Terus kemudian ada protokol PH sistem, ada Picare kemudian masuk ke web service, sistem servisnya dan sebagainya. Arsitektur pertukaran data kesehatan, health information exchange, kemudian interoperability layer, point of service application. Jadi kalau dilihat dari bagian seperti ini, levelnya dimulai dari point of service application. Jadi aplikasi-aplikasi internal di dalam fasilitas, misalkan Simpus, bisa menangani pendaftaran, pembayaran, pemeriksaan dan sebagainya, lab dan sebagainya. Kemudian secara interoperabilitas layer menggunakan layer interoperabilitas, mereka bisa berkomunikasi dengan bagian-bagian atau contoh dari Health Information Exchange ya, dengan TS, CR, SHR, HMIS, PR, HWR dan sebagainya. Jadi masing-masing fasilitas itu bisa masuk ke beberapa Health Information Exchange. Lanjut, contohnya seperti telemedicine ya, healthcare provider, kemudian telemedicine ini bisa melihat kondisi supply chain-nya, misalkan terkait dengan farmasinya, bisa melihat dengan pembayarannya, bisa pembayaran melalui QRIS, ya kan, atau virtual account dan sebagainya. Mereka saling komunikasi. Jadi bisa dibayangkan betapa mudah dan enaknya proses proses yang dijalaninya kan ya, untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kalau dulu masih harus transfer aja harus ngirim bukti transfer gitu. Sekarang sudah auto detect ya, banyak sekarang yang sudah menggunakan auto detect. Central database, ini contohnya, kemudian Health Information Exchange, juga contoh-contohnya, Patient Managed Model, ya, banyak ya, bagaimana pencapaian interoperabilitas, itu melalui Regulation Framework, Information Structure, Technical Infrastructure, Supportive and Interoperabilitas ICT System, Access Information. Beberapa pulangnya yaitu adanya keragaman sistem informasi, inisiasi, integrasi sistem, dan interoperabilitas. Ini contoh tata kelola interoperabilitas terkait dengan organisasi struktur organisasi, infrastruktur fisiknya, aplikasi dan demo, ICT equipment, human resource, eh, tenaga kerjanya, keuangan, finance, kemudian activities. Ya. Jadi interoperabilitas itu memiliki 5 tahapan. Organisasi struktur, physical infrastruktur, human resource, finance, dan activity. Ini nanti bisa dibaca seperti ini. Simpulannya adalah standar pendukung komunikasi data antar organisasi kesehatan, pelayanan kesehatan yang efisien dinamakan interoperabilitas. Ya, beberapa inisiatif yang mengarah pada isu interoperabilitas, banyak model interoperabilitas yang sudah terjadi. Ya, masih banyak model dan itu tergantung dari eh, kepakaran dari tenaga human atau yang dipakai untuk membangun interoperabilitas. Misalkan saya lebih suka pakai bahasa Python, saya lebih suka pakai bahasa PHP, MySQL, dan sebagainya. Perlu tata kelola yang jelas terhadap pencapaian interoperabilitas, ini tantangannya seperti itu. Pengelolaannya jelas, pembagian tugasnya juga jelas. Oke, terima kasih teman-teman. Ini untuk slide yang pertama, TM4. Kemudian TM yang kelima kita masuk ke materi berikutnya. Oke, jadi kita langsung mengacu dari transformasi kesehatan Kemenkes ya. Kan juga sedang membangun atau bahkan sudah mulai membangun ya. Transformasi pelayanan kesehatan melalui digitalisasi, rekam medis elektronik,
terintegrasi satu sehat platform. Jadi eh, capaian yang dicanangkan, digalakkan oleh Kemenkes sudah terwujud tahap pertama ya, yaitu EMR yang sudah dicita-citakan sebelumnya. Saya ingat betul konsep EMR itu pernah dimunculkan di tahun 2006 pada saat saya awal menjadi PNS di rumah sakit lama saya di Jogja ya. Itu sudah memang waktu itu diskusinya banyak banyak eh, perdebatan, bukan perdebatan ya, banyak hal terkait dengan keamanan, kemudian komunikasi tadi itu, karena banyak platform yang sudah berjalan di Indonesia dan sebagainya. Ya, eh, saya mengambil materi ini dari materi Kementerian Kesehatan sebagai standarnya, capaian yang mereka rencana rancangkan maupun yang sudah dilakukan. Jadi urgensi digitalisasi rekam medis itu beranjak dari sebuah fenomena ya, problem-problem klasik, susah mencari data, duplikasi data, akhirnya pelayanan kesehatan tidak efektif dan efisien karena menghabiskan waktu menunggu dokumen kertas ya, dan tenaganya banyak habis untuk mengurus berkas seperti ini. Nanti dimakan rayap juga hilang gitu kan, kena bocor juga nanti rusak, mudah rusak. Kemudian tata kelola pelayanan kesehatan tidak optimal, jadi layanan banyak pasien menunggu. Beda kalau pasien dengan apa pengunjung hotel ya, kalau pengunjung hotel lama nggak apa-apa dapat minuman, eh, soda, roti dan sebagainya sambil menonton TV gitu, karena memang suasananya suasana yang sedang ya untuk berwisata ya, berlibur. Tapi kalau di rumah sakit atau di fasilitas itu kan orang membutuhkan penanganan segera, pengennya segera ditangani, dikasih obat, rasa sakitnya minimal berkurang atau bahkan bisa sembuh kan gitu kan. Ya, ini data dulu, data sekitar 2021, sekitar seluruh Indonesia ya, 233 juta. Sudah, sudah sesuai dengan jumlah. Berarti ini seakan-akan semua penduduk Indonesia sakit. Karena jumlah penduduk Indonesia sekarang berapa? Sekitar 200 jutaan lebih ya. Kemudian 670 sistem informasi di perusahaan terlalu banyak. Jadi eh, sistem informasinya banyak banget di fasilitas terkait dengan apa itu klinik, simpus, ya kan, kemudian rumah sakit sendiri, badan layanan kesehatan, dan sebagainya. Banyak semuanya menggunakan aplikasi yang bermacam-macam juga. Fitur-fitur yang berbeda-beda. Kemudian ada 400 lebih jumlah sistem informasi kesehatan di pusat dan daerah. Bahkan di daerah ataupun di pusat sendiri ada lebih dari 400, bayangin aja. Sehingga mengakibatkan dampaknya pelayanan kesehatan ke masyarakat menjadi tidak optimal tetap. Tata kelola tidak efisien, masyarakat tidak dapat memantau riwayat kesehatan pribadi. Nah, akhirnya perlu adanya kesepakatan ya, atau pembaruan struktur. Di mana yang pertama adalah melakukan standarisasi dan integrasi data, kemudian menggunakan protokol pertukaran data, penetapan protokol apa yang dilakukan untuk pertukaran data, kemudian melakukan simplifikasi aplikasinya. Tujuannya ya tentu saja untuk pelayanan kesehatan. Pertukaran data kesehatan dengan standar HLF 7, Health Level 7 ya, FHIR yang berbasis API. Ya, tujuannya nanti bisa dibuka lewat laptop, HP, tab, dan bahkan bisa ditarik data oleh petugas kesehatan, oleh pasien sendiri, dan sebagainya. Rancangan ini memang cukup rumit ya, apalagi nanti di implementasinya. Ya, bisa dibayangkan teman-teman, kemarin juga sudah melakukan praktek
Tujuannya pasien itu mempermudah, mempercepat ya layanannya, kemudian dokter bisa secara cepat mendapatkan data diagnosis secara struktur terstruktur juga, historisnya juga jelas. Kemudian ada koordinasi perawat yang lebih baik, jadi perawat yang memeriksanya juga mendapatkan data yang lengkap, persis. Ya, diharapkan tidak terjadi lagi malpraktek atau salah persepsi, pelayanan, dan sebagainya. Ini mengenai banyak banget ya, banyak banget teman-teman. Kemudian muncullah satu sehat ya, satu sehat logistik, mobile record. Jadi ini banyak banget apa materinya teman-teman mengenai sejarahnya satu sehat, kemudian bla bla bla, bla. Tapi tidak ada salahnya kalian untuk mempelajarinya secara konsep ya. Ya office itu apa, kemudian eh, Siranap apa dan sebagainya, landasan hukumnya apa, latar belakangnya apa. Ini adalah panduan dan tata cara terkoneksi satu set ke platform. Ya. Ini wajib seluruh Indonesia maksimal 30 Desember 2023 untuk EMR ya. EMR kemudian sampai tahap cluster resource ke modul rujukan dan konsultasi. Jadi selama ini soal jalan dulu, tahapan berbicara rawat inap, modul AKI AKB, modul IDO, dan sebagainya. Banyak banget teman-teman, silakan dicermati. Nah, eh, sebagai evaluasi, langsung saja saya tunjukkan nanti mengenai beberapa latihan soal. Jadi hari ini kita belajar latihan soal ya, dengan waktu yang singkat ini. Moga-moga eh, soal ini muncul di UTS. Jadi ini anggaplah sebagai kisi-kisi juga, kisi-kisi soal UTS. Meskipun ini nanti kan kalau nggak salah menjadi apa tim teaching ya, atau apa tim tim dosen ya. Jadi Pak Yudi nanti ya urun atau menyumbang beberapa jumlah soal, nanti Pak Buku juga menyumbang beberapa soal, kemudian dikompil. Nah, hari ini Pak Yudi akan memberikan kisi-kisi mengenai soal yang akan Pak Yudi serahkan untuk UTS. Terserah nanti Pak Buku sebagai koordinator mata kuliahnya akan meneruskan semuanya, memasukkan semuanya ke bank soal CPT Cloud, atau yang sebagian itu terserah koordinator mata kuliah ya. Jadi mereka mempunyai hak seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung aja ke latihan soal untuk mempersingkat waktu ya. Saya tahu ini juga puasa kalian yang pertama, pasti banyak penyesuaian adaptasi yang cukup berat atau tidak mudah juga ya. Jadi langsung saya ke latihan soal supaya teman-teman bisa paham. Apakah terlihat teman-teman? Sudah Izin jawab terlihat, Bapak. terlihat ya. Kita mulai dari yang pertama. Tuh, ini punyanya, keliru. Ini punyanya anak mahasiswa APLN. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan interoperabilitas dalam data kesehatan ya? Ada kemampuan sistem yang berbeda untuk bertukar dan menggunakan data secara efektif. Proses penyimpanan data kesehatan dalam format digital, itu pasti. Sistem keamanan yang digunakan dalam rekam medis elektronik. Eh, Membahasnya bukan keamanan. Teknologi yang memungkinkan pencatatan manual dalam pelayanan kesehatan ini juga tidak sesempit itu. Metode untuk meningkatkan kapasitas server rumah sakit, bukan itu. Jadi jawaban C, D, E itu eh, salah atau tidak memiliki kemungkinan. Kemungkinannya hanya A dan B. Ya, kemampuan sistem yang berbeda untuk bertukar dan menggunakan teknologi atau B.
proses penyimpanan data kesehatan dalam format digital. Nah, jawaban paling tepat itu adalah A ya teman-teman. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah A. Yang kedua, standar yang paling umum digunakan untuk interoperabilitas data adalah data kesehatan adalah standar yang paling XML itu standar bukan interoperabilitas ya, tapi standar perancangan dalam sistemnya. Kemudian JPEG itu kan apa tipe ekstensi ya, tipe file gambar. PDF juga tipe file gambar. CSV itu juga sama tipe file teks eh, data. Jadi yang paling tepat itu adalah B yang tadi menggunakan HL7 EPA kan gitu kan. Jadi soal nomor 2 ini jawabannya adalah B. Ya. Yang berikutnya, apa kepanjangan dari HL7 dalam konteks interoperabilitas data kesehatan? Health Level System, Hospital and Link System, Health Log 7, Healthcare Local Standard, Health Licensing Service. Nah, saya pengen sekalian berkenalan dengan absen aja. Gampang ini pertanyaannya ya. Saya pengen atas nama Bilbina Cita Lasma, apakah mendengar suara saya? Selamat siang, Bilbina. Apakah kamu tertidur? Oke, Bilbina belum respon. Berikutnya, atas nama Wasirotul Azizah, apakah mendengar suara saya, Wasirotul? Tertidur juga. Jadi, banyak kan tertidur nih. Anak ini, tak satu pun yang atas nama Aulia Nur Sabrina, mendengar suara saya? Izin menjawab hadir Bapak. Oke, Alhamdulillah ada yang hadir. Menurut kamu pertanyaan nomor 3 ini jawabannya apa? Izin menjawab yang A Bapak. Health level 7. Konsisten ya, bukan yang lain ya. Oke, kita akan coba lihat apakah hasil jawaban benar. Satu, dua, tiga. Oh, kok ya, iso. Satu, dua, tiga. Oke, 100 buat Aulia. Pertanyaan nomor 4. Fast Healthcare Interoperability Resource atau FHIR dikembangkan oleh titik ya. Apakah WHO, HL7 Organization, FDA, Kementerian Kesehatan, atau HIMSS? Ini beda istilah-istilah nih. Oke, silakan siapa yang bisa menjawab atau saya tunjuk. Atas nama Muhammad Bagas nih, laki-laki ya muka-muka ya. Ya iyalah, kan juga Muhammad. Apakah mendengar suara saya, Muhammad Bagas? Halo? Atau mungkin tertidur kamu? Sudah ada 3 anak nih yang tertidur nih. Maulidia Amara Hasna, monitor apakah mendengar suara saya? Izin menjawab hadir Bapak. Oke. Menurut kamu pertanyaan nomor 4 ini jawabannya apa? Yang B Bapak. HL7 Organization. Ya, pertanyaannya adalah siapa pengembangnya? Kita lihat jawabannya. Satu, dua, tiga. Oh, dua, tiga. B ya, betul ya. HL7 Organization. Nomor 5. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan tingkat interoperabilitas dalam sistem kesehatan? Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan tingkat interoperabilitas dari sistem kesehatan?
interoperabilitas teknik yang bukan ya, semantik, organisasi, struktural, manual. Tadi kan sudah dibahas ada 3 ya. Ini yang bukan yang mana ya. Apakah manual, struktur, organisasi teknik atau semantik? Kita lihat jawabannya nomor 5, interoperabilitas manual ya. Karena namanya juga interoperabilitas, semuanya arahnya ke digital. Nomor 6, tutupan nih. Dalam konteks interoperabilitas kesehatan, DIKOM digunakan untuk, nah ini kalian harus tahu nih arti DIKOM itu apa ini. Digital apa, komnya apa, dan sebagainya. Berarti menyimpan apa ini kira-kira jawabannya apakah menyimpan dan bertukar data gambar medis seperti CT scan dan MRI, atau mengelola sistem antrian rumah sakit, atau memproses data rekam medis pasien, atau mengembangkan perangkat lunak kesehatan, menganalisis statistik epidemiologi. Barangkali ada yang mau menjawab, menjadi sukarela teman-teman, daripada saya tunjuk untuk kelas 2A ini. Apa ya jawabannya kira-kira? Izin menjawab, Bapak. Bapak. Siapa dulu nih, Fitri atau siapa yang tadi yang laki-laki? Oke, Fitri. Oh ya, Fitri tadi kamu ngomong Fitri ya? Oke, Bapak, izin menjawab untuk nomor 6. Oke, jawabannya apa menurut kamu Fitri? Menurut saya, A. Menyimpan dan bertukar data gambar medis seperti CT scan dan MRI. Karena memang ada artinya DIKOM itu image ya, ada image-nya ya, image. Kita lihat hasilnya, jawabannya 1, 2, 3, apakah betul sekali? Terima kasih Fitri. Pertanyaan nomor 7, tujuan utama dari interoperabilitas data kesehatan adalah, tujuan utamanya apa? Pastikan tadi sudah sedikit kita bahas ya. A. Mempermudah pasien dalam menyimpan data mereka sendiri, apakah seperti itu? Meningkatkan efisiensi dalam pertukar data antar sistem kesehatan, ini kayaknya punya potensi jawaban. C. Mengurangi kebutuhan tenaga medis dalam input data, bukan itu juga. Menghapus semua data kertas di rumah sakit, tujuannya tidak hanya di satu tempat, makanya namanya integritas, ya. Mengurangi jumlah pasien di rumah sakit, ya uh, tidak itu juga tujuan utamanya ya, lewat apa, out of date, out of area. Jawaban yang paling tepat yaitu bertukar, ada kata kuncinya bertukar data ya. Berarti jawabannya adalah B. Kita lihat apakah B. Bentar. Oke, betul sekali. Jadi jawabannya adalah B. Soal berikutnya. Apa yang menjadi tantangan utama dalam menerapkan interoperabilitas di fasilitas kesehatan? Jadi tadi apa tujuan utamanya? Itu bertukar data. Sekarang tantangannya. Apakah A. Kurangnya data pasien? Kemudian standarisasi format data yang berbeda antar sistem. Ini juga kayaknya menjadi potensi jawaban. C. Tidak adanya perangkat lunak untuk mendukung interoperabilitas. Saya kira enggak ya. Banyak sekali perangkat lunak yang dikembangkan. D. Terlalu banyak tenaga medis yang bekerja di satu sistem. Itu juga tidak ada kaitannya. Terlalu banyak pasien dalam satu rumah sakit. Itu juga tidak ada kaitannya. Jadi kemungkinan alternatif jawabannya benar itu B dan C. Enggak ding ya. Berarti kemungkinan yang paling betul adalah B ya. Standarisasi format data yang berbeda antar sistem. Kenapa kok enggak C? Jadi tadi banyak sekarang software-software pendukung interoperabilitas sehingga bukan menjadi halangan atau tantangan utamanya. Utamanya yaitu standarisasi format. Karena tadi sudah saya ceritakan ilustrasi, misalkan di Indonesia ini banyak pulau dengan banyak bahasa, budaya, ada istiadat dan sebagainya. Ya, jadi standarnya berbeda kan gitu.
Nah, makanya perlu standarisasi format. Jawabannya 8 adalah B. Oke, seperti itu. Kita masuk ke soalnya ada 20 ya. Kita masuk soal ke nomor 9. Peraturan yang mengatur standar keamanan dan privasi dalam data kesehatan di Amerika Serikat adalah, nah ini ada pilihannya HIPAA, GDPR, HL7, ISO 27001 atau WHO compliant. Silakan nanti dibaca-baca apa panjangan dan fungsi dari masing-masing singkatan ini. HIPAA itu apa? Health Interconnection apa ya macam-macam ya yang punya Amerika. Jadi kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Ya, silakan nanti di searching apa itu HIPAA, apa itu GDPR dan sebagainya. Punyanya Amerika. Lanjut. Manakah yang termasuk dalam standar komunikasi data kesehatan? Nah, HTTPS. HTTPS. HTTP itu adalah protokol hypertext ya. Protokol yang digunakan di dalam bahasa pemrograman web ya, HTTP. Kalau VHIR, tadi tahu ya singkatan dari apa ya, tadi fast, bla 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 gitu. Disimpan DNS itu domain name server. Itu kaitan dengan komputer ya. FTP file transfer protokol ini juga suatu protokol untuk mengirimkan suatu data, tapi bukan data kesehatan kan, tapi data kan. Kemudian SMTP Simple Mail Transfer Protocol, jadi terkaitannya dengan protokol email, pengiriman dan penerimaan data email antar host ya, antar tujuan. Nah, sehingga jawaban yang lebih spesifik terkait dengan bidang kesehatan yaitu FHIR ya. Kalau nggak salah singkatan dari Fast Health apa R-nya lupa sih. Silakan kalian nanti juga searching singkatan dari apa. Jadi jawaban untuk nomor 10 ini adalah B ya. Teman-teman tolong sekali lagi jangan dihafalkan kuncinya tapi dihafalkan jawabannya karena seandainya ini menjadi apa? Jadi soal di UTS atau CBT Code itu akan ada pengacakan urut soal dan pengacakan alternatif jawaban soal ya. Jadi nanti mungkin di tampak layar di teman yang lain dan lainnya itu kunci jawabannya bisa berbeda meskipun pertanyaannya sama. Ya sekali lagi nomor urut kapan munculnya soal pun nggak sama karena urut soal juga diacak. Bahkan urutan tata ini jawaban alternatif ini pilihan jawaban pun juga diacak. Misalkan di tempat saya muncul layarnya seperti ini, HTTP, VHIR, DNS, TFTP. Tapi mungkin ya jawabannya kan B ya. Tapi mungkin di kalian, di tempat teman kalian pun diacak. Bisa jadi nanti VHIR-nya ada di A. Dan di B-nya di DNS dan sebagainya. Sehingga jawaban kuncinya yang betul mesti jadi A. Gitu kan. Jadi kalian jangan terus disepelekan yang diapakan kunci jawabannya aja. Enggak. Tapi dipahami soalnya dan dimengerti kemudian jawabannya tahu. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 11. Nah, depannya. Keamanan dalam interoperabilitas data kesehatan dapat ditingkatkan dengan jadi eh, pelayanan kesehatan atau interoperabilitas itu dapat di ditingkatkan layanannya dengan cara menggunakan enkripsi data. Dan ini berbicara keamanan ya, menyimpan semua data di komputer lokal menggunakan aplikasi tanpa login, malah lebih bahaya kan, tidak menjaga keamanan kalau C. Mencetak semua data pasien sebagai cadangan, waduh ya, pemborosan banget, tinta maupun paper ya, kan harusnya paperless. Menghapus data pasien setelah 1 tahun, riskan, karena barangkali di tahun 2 tahun ketiga pasien itu masih hidup dan memerlukan data historis sebelumnya kan gitu kan. Karena juga secara peraturan menteri kalau salah data
pasien itu berapa tahun itu baru bisa dihapus ya. Jadi jawaban tepat. Nah, kata kuncinya adalah keamanan. Kalau nggak salah saya pernah bahas konteks keamanan ini ada dua kata kunci, yaitu enkripsi dan dekripsi. Apa itu enkripsi? Enkripsi itu menyandikan dari kata yang sesuai atau standar diacak atau disandikan. Kemudian kalau dekripsi bukan deskripsi ya. Dekripsi itu membalikkan dari yang kata acak menjadi kata yang terstruktur sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Jadi jawabannya adalah A. Karena kata kuncinya apa? Keamanan. Yang lainnya ini bukan terkait dengan keamanan. Apalagi ini menggunakan aplikasi tanpa login, keliru. Karena untuk menjaga keamanan, aplikasi perlu adanya beberapa tahapan. Ada enkripsi, ada login, autentifikasi, ya kan, dan sebagainya. Oke teman-teman, kita istirahat 5 menit atau 2 menit. Kita ada tamu di depan sebentar ya. 5 menit kita istirahat ya. Apakah keuntungan dari penerapan interoperabilitas dalam sistem kesehatan? Tadi ada kendala, tantangan, tujuan utama, keuntungan. Kalau kita berbicara keuntungan itu kan berarti suatu hal yang positif ya, manfaat lah ya. Yang pertama, contohnya pilihan A, yaitu mempermudah komunikasi antar sistem kesehatan. Sepertinya kalau ini jawabannya ya, coba kita lihat yang lain. Mengurangi waktu pelayanan kesehatan, itu juga dengan adanya disabilitas, efeknya mengurangi waktu pelayanan kesehatan. Kemudian meningkatkan efisiensi pencatatan dan akses data. Sepertinya kok tiga-tiganya ini betul semua ya. Jadi jawabannya semua jawaban benar. Pilihannya adalah D. Kita lihat apakah D betul. Jadi manfaat atau keuntungannya seperti itu, hal yang positif ya. Yang nomor 13, soal 13, rekam medis elektronik atau EMR, Electronic Medical Record yang dapat diakses lintas fasilitas kesehatan disebut A. Telemedicine, kemudian B. Health Information Exchange, Digital Imaging, Paper-based Record, kemudian Hospital Management System. Ya, kalau kita lihat jawaban C sepertinya enggak, karena tidak terkait dengan hanya sekedar imaging, ini lebih dari itu. Kemudian tidak hanya juga paper-based record, tidak sekedar itu. Kemudian Hospital Management System juga tidak spesifik di bidang itu, jadi alternatif C, D, dan E sepertinya tidak antara telemedicine or health information exchange. Tapi kalau telemedicine itu lebih ke arah kita konsultasi medis ya, kalau nggak salah ya. Teman-teman kalau memanfaatkan kan lebih ke arah kita telemedicine ya. Jadi melakukan telekomunikasi jarak jauh, tele kan istilah dari telekomunikasi tentang kesehatan secara elektronik kan. Jadi konsultasi secara elektronik mengenai kesehatan. Sepertinya itu sehingga kemungkinan jawaban yang paling tepat adalah B, Health Information Exchange. Baik, kita lihat jawabannya apakah B. Betul ya. Health Information Exchange atau HIE. Nomor 14, manakah yang merupakan contoh interoperabilitas semantik dalam sistem kesehatan? Tadi ada tantangannya secara semantik, secara teknik, satu lagi organisasi. Nah, contohnya secara semantik apa itu? Semantik. Data yang dikirim dalam format digital yang dapat dibaca oleh sistem lain. Informasi pasien dapat diakses oleh tenaga medis dari berbagai rumah sakit. Jadi semantik itu kalau nggak salah semacam perbedaan pemahaman ya, kesalahan maksud gitu, ketidaktepatan dari maksud.
Jadi, tapi itu menjadi kendala yang cukup besar. Nah, kita lihat alternatif jawaban yang paling tepat dengan hal itu tadi. Penggunaan terminologi medis standar yang sama seperti SNOMED GT, penyimpanan data dalam berbagai format file, penggunaan kode QR dalam rangka medis. Nah, ini contoh interoperabilitas semantik, yaitu pemahaman yang dapat dibaca ya. Informasi pasien dapat diakses oleh tenaga medis dan dari berbagai rumah sakit. Itu bukan semantik. Penggunaan terminologi medis standar yang sama. Nah, sepertinya kalau nggak A ya C, kita lihat ya. D dan E sepertinya bukan. Jawaban alternatifnya kalau nggak A dan C, tapi sepertinya lebih condong jawabannya yang betul C. Kita lihat apakah betul C. Betul ya. Jadi semantik itu contohnya penggunaan itu. Kita lanjut teman-teman ya. Eh, Pertanyaan nomor 15. Apakah manfaat utama dari Healthcare Information Exchange? Jadi tadi protokol yang digunakan untuk EMA kan ini ya, Health Information Exchange, pertukaran informasi kesehatan. Manfaat utamanya apa? Kita lihat, meningkatkan akses informasi pasien secara lebih cepat dan akurat, mengurangi biaya administrasi dalam rumah sakit, bukan berdampak langsung seperti itu. Kalau yang C, mempercepat proses rujukan pasien, boleh juga. D, mempermudah pasien berpindah ke rumah sakit, memungkinkan. Atau E, semua jawaban benar. Saya kira kalau kita berbicara manfaat, semuanya masuk ya. Meskipun kayak biaya administrasi itu belum berarti, bukan berarti terus eh, impact-nya seperti itu, enggak nih. Tapi bisa menjadi bagian dari manfaat. Sehingga kalau ada pilihan jawaban semua benar, seperti jawabannya adalah E. Kita lihat ya, E ya. Karena kita bicara hal yang positif. Seperti ini juga positif kan?
meningkatkan akses informasi itu ya positif, bisa tingkat manfaat, mengurangi biaya administrasi dalam rumah sakit itu juga positif kan, menguntungkan buat pasien. Jadi biaya kesehatan menjadi lebih terjangkau, murah, percepat proses rujukan, itu juga menguntungkan buat pasien kan, proses-proses itu. Kemudian dia juga gitu mempermudah pasien berpindah ke rumah sakit lain. Kalau misalkan kalian suatu ketika sedang berwisata di Labuan Bajo misalkan, atau di Danau Toba oleh Sumatera, yang kemudian tidak diharapkan eh, sakit, kemudian harus periksa ke eh, rumah sakit masih bisa mengakses data histori ya, atau riwayat kesehatan pasien meskipun eh, periksanya di beberapa tempat. Dan itu untuk mendukung dokter dalam mengambil satu diagnosa, tindakan kesehatan dan sebagainya. Ya, jadi manfaatnya banyak. Nomor 16, teknologi yang banyak digunakan untuk mengamankan pertukaran data kesehatan adalah, nah, berbicara masalah keamanan lagi ya. Kita lihat contohnya, apakah A, blockchain, kemudian B, Excel spreadsheet, kemudian C, open source code, manual input system, atau paper based data. Teknologi yang banyak digunakan untuk mengamankan pertukaran data. Blockchain, apakah itu sebuah teknologi? Kalau nggak salah sebuah metode ya dia, sebuah alur bahkan. Excel spreadsheet memang sebuah tools, tapi apakah digunakan untuk pertukaran data? Kita lihat dulu, mungkin ada juga betulnya. Kemudian open source code. Open source code itu semacam kayak kode program yang open ya, atau source code atau kode program, sumber program yang sifatnya terbuka, tidak berbayar, bisa diakses. Itu malah cukup rentan dengan keamanannya. Dan itu, kemudian manual input system, sepertinya juga tidak ada kaitannya dengan eh, teknologi keamanan atau cyber security. Paper based data itu juga kayak dari kata-katanya nggak ada kaitannya dengan security atau cyber security ya. Jadi jawaban CDE sepertinya bukan alternatif. Alternatifnya adalah blockchain dan Excel spreadsheet. Tergantung kita paling tepat yang mana ini. Pertukaran data. Pertukaran data. Kalau nggak salah B, saya juga lupa ini. Kita lihat ya, kalau nggak salah B. Oh, blockchain. Oke, blockchain. Salah satu ini, Pak. Teknologi yang digunakan untuk mengamankan pertukaran data namanya blockchain. Sistem yang digunakan untuk menangani pertukaran data pasien antar laboratorium yang di rumah sakit adalah sistem nomor 17, sistem yang digunakan untuk menangani pertukaran data pasien antara laboratorium dan rumah sakit adalah, nah, teman-teman mengamati di sini kata kuncinya adalah laboratorium gitu kan, dari rumah sakit dan sebagainya. Kita tinggal lihat LAS, Laboratory Information System, sepertinya juga menjadi kandidat jawaban juga. Briefing and Communication System, apakah itu juga ya? Kita lihat radiologi informasi sistem, apakah terkait dengan radiologi? Hospital Information System, IIS, apakah ada juga ya hospital rumah sakit? Oke, jadi kemungkinan ada dua alternatif jawaban, A atau D. Kemudian ERP, Enterprise Resource Planning, yang aplikasi-aplikasi yang dipakai beberapa perusahaan besar ya secara lengkap. Sehingga tidak untuk rumah sakit. Sehingga alternatif jawabannya kalau tidak A ya D.
Sekali lagi kata kuncinya adalah laboratorium, ada hospital, ada rumah sakit. Kita lihat jawabannya adalah A. Kalau radiologi seperti tidak ada kata kuncinya di apa yang disebutkan di dalam soal. Ya. Laboratori Information System. Ya, jawabannya adalah A. Ya. Nomor 18. Oh, sudah. Manakah tantangan dalam mengimplementasikan HL7VHIR di rumah sakit? Tadi jawabannya kurangnya tenaga medis yang memahami teknologi biar implementasi yang tinggi, keamanan data yang harus ditingkatkan. Jawabannya D ya tadi ya. Semua jawaban benar. 19. Kurang satu lagi. Apakah perbedaan utama antara HL7 versi 2 dan HL7FHIR? HL7 versi 2 berbasis pesan, sedangkan FHIR berbasis API RESTful Service. HL7 versi 2 lebih fleksibel dibanding FHIR. FHIR hanya digunakan dalam sistem radiologi. HL7 versi 2 menggunakan teknologi blockchain. HL7FHIR tidak mendukung data berbasis JSON. Nah, teman-teman bisa menebak nggak kira-kira memilih yang mana? Kita analisis ya. A itu sepertinya masuk ya. Jadi waktu itu masih berbasis pesan atau teks, sedangkan yang sekarang FHIR ini RESTful atau EPA, penukaran melalui EPA. Yang jawaban B lebih fleksibel dan FHIR sepertinya tidak, karena yang terbaru kan ya FHIR ini ya. HL7 versi 2 ini sudah versi lama ya, karena mungkin tidak fleksibel maka ditinggalkan diciptakan teknologi yang lebih baru. FHIR hanya digunakan dalam sistem radiologi, tidak juga dari semua sistemnya. Laboratori, pendaftaran, sebagainya. TC juga bukan. D. HL7 versi 2 menggunakan teknologi blockchain. Ini memungkinkan juga. Kemudian HL7FHIR tidak mendukung data berbasis JSON. Ini bertolak belakang dengan pilihan A. Karena apa? Karena API RESTful itu semuanya berbasis JSON JavaScript objek natif. Jadi tidak. Sehingga alternatif jawabannya antara A dan D malah ya. Apakah menggunakan teknologi blockchain dan sebagainya. Tapi sepertinya jawabannya adalah A. 19 adalah A. Ya, lebih tepatnya. Karena dia menggunakan teknologi baru EPA dan RESTful. EPA dan RESTful itu dibangun untuk mendukung pertukaran data antar platform. Ya. Soal terakhir teman-teman, nomor 20. Nah, tadi juga menyangkut nama Snowmed City ya. Apakah yang dimaksud dengan Snowmed City dalam interoperabilitas kesehatan? Ya, apakah sistem klasifikasi teknologi medis standar, protokol keamanan dalam transfer data, metode enkripsi data kesehatan, sistem manajemen rumah sakit, teknologi pencatatan berbasis suara. Ini teman-teman kira-kira jawabannya apa Snowmed tadi? Kalau B protokol keamanan itu kayaknya pakai enkripsi ya, protokol keamanan enkripsi dan HL7 tadi. Metode enkripsi itu juga mirip, B dan C, sehingga tidak sistem manajemen rumah sakit lebih global, teknologi dengan suara itu kayaknya enggak. Kalau enggak salah A ya, jawaban yang paling tepat adalah A. Sistem klasifikasi teknologi medis standar. Makanya selamat singkatan dari apa? Silakan kalian cari. Betul ya teman-teman? Nah, selesai teman-teman. Jadi
Kira-kira latihan soal seperti itu. Kemungkinan nanti kalau ada penambahan soal yang diminta oleh Pak Buko ya nanti eh, apa tergantung Pak Buko meminta berapa soal, 20 soal, 30 atau 40 bahkan seperti itu. Sekali lagi, jadi teman-teman dari latihan soal ini bisa memahami ya tujuan utama dari interoperabilitas itu apa, kelebihan, keuntungan, manfaat, kendala HL7 dibanding dengan FHIR itu apa, sebagainya. Ini mempertajam ya, memperdalam pemahaman dari sebuah materi. Sebelum kita akhiri teman-teman, eh, ada pertanyaan barangkali? Silakan, Izin ini bertanya, Bapak. silakan. Untuk matkul pertukaran informasi kesehatan ini apa ada UTS nggih? Karena di RPS itu SKS-nya praktikum saja, Bapak. Tidak ada teori. Oh, nanti tergantung Pak Buku ya. Saya belum lihat anu sih RPS-nya. Jadi KMK-nya kalau nggak salah Pak Buku ya. Nggih, Bapak Bobo. Jadi tergantung Pak Buku nanti apakah ada tuas atau enggak. Tapi kalau sepertinya kalau itu memang mata kuliah praktikum kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Kalau emang nggak ada ya berarti soal-soal ini akan mempertajam kalian. Jadi silakan kalian nanti baca-baca lagi soal-soalnya itu sehingga dengan mengevaluasi diri dalam bentuk mengerjakan latihan soal ini akan membuat pemahaman suatu materi akan lebih maksimal lagi kan gitu kan. Itu ya Mbak Tania kira-kira. Nggih, Bapak. Terima kasih. Ya, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ini sebetulnya sebuah kesempatan bagus juga kalau kalian mau ngambil topik eh, LTA seperti ini ya, topik yang pembaruan yang sedang sedang apa istilahnya, sedang in lah, gitu ya. Betul ya teman-teman. Baik, kira-kira seperti itu teman-teman. Eh, Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kalian bisa menyelesaikan ibadah puasa dengan lancar, tuntas. Kita berjumpa di lain kesempatan. Saya mohon maaf sebelumnya jika harus melakukan kuliah daring di jam-jam krusial ini karena memang beberapa hal ya yang terkait dengan kegiatan saya dan sebagainya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat sore, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak.